Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mutia Jaya dari Informatika 01, lalu berpindah ke Informatika 04. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penjualan e-commerce saya, yaitu Kopi Jos. Di mana Kopi Jos merupakan sebuah outlet kopi yang menyediakan secara online maupun offline. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari penjualan secara online melalui merchant Shopee Food. Di sini saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan untuk menunjang UAS di semester 5 ini. Nah, yang pertama yaitu untuk analisis ini saya susun berdasarkan data laporan penjualan transaksi secara statik melalui kunjungan outlet yang tersedia pada fitur analisis bisnis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui capaian pendapatan, kinerja produk, pola pembelian pelanggan, serta strategi yang akan saya terapkan pada penjualan berikutnya. Nah, yang pertama adalah total pendapatan penjualan. Nah, berdasarkan laporan analisis bisnis selama periode Desember 2025 hingga Januari 2026, bisnis saya menunjukkan peningkatan penjualan yang cukup signifikan di mana pada periode 30 hari terakhir, total pendapatan saya mencapai 324.796 rupiah dengan jumlah transaksi sebanyak 21 transaksi, yang mana angka ini mengalami peningkatan sebesar 841% dibanding periode sebelumnya, yang menunjukkan adanya pertumbuhan penjualan yang baik. Nah, bukti dari pendapatan tersebut dapat dilihat dari laporan pembayaran pesanan yang mencantumkan detail transaksi berupa tanggal transaksi, nominal pembayaran, status transaksi yang berhasil, serta ID pesanan. Nah, seperti ini. Ini beberapa transaksi yang sudah terjadi di beberapa bulan sebelumnya. Nah, selain itu adalah nominal transaksi yang tercatat bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp30.000 per transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis memiliki pelanggan dengan tingkat pembelian yang beragam. Peningkatan ini terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti meningkatnya visibilitas outlet, adanya aktivitas promosi berupa iklan dan diskon, serta minat pelanggan terhadap produk unggulan yang ditawarkan. Nah, yang kedua adalah analisis produk yang terlaris dan terendah. Berdasarkan data yang saya dapat dari, nah, ini itu saya dapat melihat penjualan yang tertinggi adalah cafe latte yang terjual sebanyak 28 cup dengan total pendapatan sebesar 280.000. Dengan tingginya penjualan cafe latte ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rasa yang cenderung netral dan dapat diterima oleh berbagai kalangan, harga yang relatif terjangkau, dan posisi produk sebagai menu utama dan menu andalan. Nah, selain itu, cafe latte juga memiliki daya tarik sebagai minuman kopi yang cocok dikonsumsi dalam berbagai situasi, di mana pagi, siang, maupun sore. Nah, untuk penjualan terendah ada di Lemon Tea dan Light Tea, di mana masing-masing hanya terjual satu cup dengan nominal pendapatan sebesar 6.500. Rendahnya penjualan produk ini disebabkan oleh minimnya promosi khusus pada produk non-kopi, serta preferensi pelanggan yang lebih dominan ke produk-produk kopi. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa preferensi konsumen mempengaruhi kinerja penjualan suatu produk. Nah, untuk pola pembelian pelanggan, berdasarkan konferensi kunjungan total visibilitas
bisnis mencapai 9.894 dengan total kunjungan 719. Dari jumlah tersebut dapat 21 pesanan yang berhasil dilakukan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi kunjungan berada di angka 7%. Sedangkan presentasi pemesanan berada di 3%. Jika dilihat dari tren penjualan, terdapat lonjakan pembelian pada akhir bulan Desember yang bertepatan dengan masa libur pada akhir tahun dan periode tersebut pelanggan cenderung lebih sering melakukan pembelian. Nah, selain itu ada juga peningkatan yang pembelian yang terlihat pada Januari yang berkaitan dengan adanya iklan aktif dan promosi yang sedang berjalan. Jadi di Coffee Jones itu ada beberapa kali promosi penjualan yang untuk menunjang seperti apa ya, seperti produk knowledge buat pembeli gitu. Nah, kemudian untuk strategi peningkatan penjualan berdasarkan dari evaluasi kinerja penjualan yang setelah saya sebutkan sebelumnya, terdapat beberapa strategi yang akan saya terapkan untuk meningkatkan penjualan pada semester mendatang. Strategi pertama adalah mengoptimalisasi produk unggulan, khususnya cafe latte, dengan membuat promosi atau bundling agar pelanggan tertarik melakukan pembelian yang jumlah lebih banyak. Yang kedua adalah meningkatkan promosi pada produk dengan penjualan rendah seperti minuman non-kopi melalui diskon khusus dan atau penempatan produk yang lebih menonjol pada menu. Nah, untuk strategi ketiga yaitu memanfaatkan iklan digital secara konsisten, terutama pada jam dan hari yang tingkat kunjungannya tinggi. Nah, untuk strategi keempat adalah meningkatkan konversi kunjungan menjadi pesanan dengan memperbaiki tampilan foto produk, terus membuat deskripsi yang lucu, dan penawaran yang menarik pelanggan baru. Nah, dengan strategi-strategi itu, saya harap penjualan pada semester mendatang atau yang mendatang dapat meningkat secara signifikan dan lebih stabil. Nah, demikian analisis kinerja penjualan saya selama 1 semester ini terakhir yang dapat saya sampaikan. Seluruh data pendukung berupa laporan pendapatan, transaksi, dan profil bisnis telah saya lampirkan sebagai bukti pendukung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.